Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Jis. Pak Jis gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, Ibu nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya benar Pak, benar. Oke, sebelum melakukan proses, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu sama Ibu. Oke Bu, Pak silakan Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati Iya Pak. dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya. Seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur tirta atau yang belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke Pak, begini ya Pak ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada coaching kali ini ya Pak, yaitu pastinya dengan kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya? Iya Pak. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, iya Bu ya? Iya ya Pak. Baik Bu, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses observasi nanti? Oh gitu. Yang lebih spesifik sih apa yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya Pak. Baik. Jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya benar Pak. Nah, kira-kira Ibu indikator pencapaiannya apa itu? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ya Pak ya. Saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti apa nantinya Pak. Baik Bu. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Iya Bu ya? Iya ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Oke Pak ya. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya ya Bu. Iya, baik, Selamat melaksanakan tugasnya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Fatimah, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ya Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan di sekolah saya Bu. Kita ada waktu kira-kira 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Silakan Ibu, mau menceritakan apa? Ini Bu, di sekolah saya tuh saya melihat itu siswanya kayak ada rasa bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalnya misalnya ada kurang fokus, terus itu kan juga ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolahnya itu kan bisa dijaga sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu Bu. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja, sehingga itu banyak siswa yang merasa bosan melakukan pembelajaran di sekolah Bu. Oh begitu ya Bu ya. Berarti di sekolah Ibu itu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya Bu? Ya betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja Bu. Setelah saya lihat
tanya sama siswanya gimana nih pembelajarannya, ya gitulah Pak, males kayak gitu jawaban muridnya Bu. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Oh, baiklah Bu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Saya ingin adanya perubahan ya Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada di perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu tuh lebih diubah sedikit mungkin dengan metode, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi Bu Fatimah ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya, begitu ya, Bu? Iya betul Bu, biar ada perubahan gitu Bu. Oh, nah, Bu Fatimah, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan pada rekan-rekan Ibu ini? Perubahan yang menuju yang lebih baik ya lah Bu, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah akan disediakan, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Bu. Berarti pembelajaran yang bervariatif itu yang Ibu maksud ya, Bu ya. Pembelajaran bervariatif yang itu kan yang stop dulu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya, Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya sampai di mana ya, Bu, menurut Ibu? Mungkin levelnya masih di level 5 ya Bu. Karena masih banyak, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, dan sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan memanfaatkan teknologi yang namanya PowerPoint dan seterusnya itu. Tapi sebagian besar juga belajarnya begitu aja Bu. Masih menggunakan ceramah, terus metodenya juga begitu aja Bu, nggak ada perubahan. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu yang ingin Ibu lihat? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit gitu, pengennya sih di level 7 aja dulu Bu. Karena di sini banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa Bu. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Bu? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus, ada melakukan mentoring seperti itu Bu. Ya, bagus Bu, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan yang Ibu maksud tadi Bu? Sepertinya kalau biar ada Bu, mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop itu Bu. Itu maksudnya, biar maksudnya semua guru Bu itu. Oh, baiklah Bu, kira-kira begitu ya Bu ya rencana Ibu ya. Tadi ada mentoring ya dan juga workshop ya Bu ya. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman, metodenya, strategi yang dilakukan yang bagaimana itu Bu? Kayaknya lebih mentoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan tapi dia itu sebenarnya belum ada kemauan sendiri gitu ya. Pengennya melakukan mentoring ini ya yang benar-benar maulah dia melakukan adanya perubahan. Oh, baik Bu. Kira-kira nih Bu, siapa yang dapat membantu Bu Fatimah untuk melaksanakan mentoring tersebut? Kebetulan saya punya teman yang ahli dalam bidang IT Bu, gitu mungkin nanti bisa membantu saya untuk kita menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan seperti dengan nanti di situ akan membantu saya melakukan mentoring tersebut hingga nanti sasarannya lebih banyak gitu mencakup Bu. Baik Bu. Berarti nantinya Bu Fatimah akan mengadakan kolaboratif ya Bu ya dengan rekan yang lain. Iya betul Bu, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya Bu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih ya Bu ya. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan?
Saya ada sedikit gambaran ya Bu, ada gambaran bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, iya. khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan. Ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring gitu ya Bu. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Oh iya Bu ya. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu menunggu cerita-cerita lagi dari Ibu yang sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu Bu sampai di sini ya Bu ya percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya dan waktunya Bu setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi Bu. Sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Ajis dari berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak, ya Bu ya? Iya iya. Yang akan saya tanyakan kepada Ibu, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching itu ya Pak ya, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Terus kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu Pak. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya. Ibu yang sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana, aksi, atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu. Sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Arahannya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya ya Pak. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi yang Ibu ya Bu ya, boleh Ibu untuk ke depannya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching hari ini Bu? Oke Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nantinya ya Pak, mendalami terus memahami alur tirta lagi Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.